Pada tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera I mendapatkan alokasi dana Inpres tahap kedua untuk program jaringan irigasi air tanah atau JIAT di beberapa lokasi. BWS Sumatera I mulai menerapkan dengan model pompa air tenaga surya. Sistem ini memanfaatkan teknologi solar panel untuk mengoperasikan pompa air baku di sumur tersebut. Pengambilan air dengan memakai pompa dengan sumber energi dari tenaga matahari sangat efisien. Setelah sistem selesai dipasang, pompa air baku mulai beroperasi menggunakan energi surya. Hasilnya sangat luar biasa. Mantap. Desa Ulengeu, lokasi 2, air sudah keluar. Gimana Pak? Kencang Bersih Pak? 30 Bersih, aman ya? Keuntungan dari model ini sangat dirasakan oleh para petani karena bisa memotong biaya operasional pompa. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur monitoring yang dapat memantau kinerja sistem secara real time, sehingga memudahkan perawatan dan pemeliharaan. Untuk debit dan segala macam nanti ada di sini di aplikasinya. Para masyarakat dan petani cukup hanya memelihara bangunan dan jaringan irigasinya saja tanpa harus mengeluarkan biaya bahan bakar minyak atau membayar rekening listrik. Kita harapkan hal ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan potensi energi surya sehingga outcome-nya dapat menambah hasil pertanian dengan meningkatkan periode tanam. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi STMK meresmikan pompa air tenaga surya PATS di Desa Sayung Demak sebagai langkah awal mengurangi ketergantungan pompa berbahan bakar minyak dalam penanganan rob di wilayah pesisir. Pompa berbasis energi surya ini menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir yang mampu menekan biaya operasional dan ramah lingkungan. Ini pembangkit listrik tenaga surya pertama yang kita gunakan yaitu di wilayah Sayung. Kita juga koordinasi dengan Bupati. Nanti ada beberapa tempat lain yang akan kita pasangin solar panel. Satu untuk mengurangi biaya solar yang tinggi. Kemudian yang kedua, lebih murah dan efektif, perawatannya gampang. Kemudian yang ketiga, memang wilayah Sayung sini kan memang daerah cekungan, jadi memang alternatif yang paling pertama yaitu pompa. Pemprov Jawa Tengah memberikan bantuan pompa air tenaga surya kepada petani di Cilacap. Menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, bantuan pompa air tenaga surya ini merupakan salah satu program untuk masyarakat kurang mampu dalam membantu kegiatan usahanya dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kita terhadap energi fosil. Misalkan yang selama ini petani-petani kita menggunakan pompa air dengan BBM, baik solar maupun pertalite, diganti dengan
tenaga surya atau PETS. Pengembangan PETS juga dikembangkan untuk mendukung produktivitas dan mengurangi beban petani kita terhadap energi fosil di dalam melaksanakan produksinya. Keberadaan mesin pompa air tenaga surya ini diharapkan memudahkan para petani untuk mendapatkan air dan hasil panen yang lebih maksimal. Mesin pompa air tenaga surya ini mampu mengairi lebih dari 30 hektar sawah. Ada sekitar 100 petani yang menjadi penerima manfaat langsung dari bantuan ini. Terus semenjak ada ini kita lebih gampang, lebih mudah. Intinya kita tinggal tunggu dari petugas sudah tahu lah gitu. Kita tidak perlu mesin pompa lagi, kita tinggal tunggu ini, mereka udah tahu petugasnya, kita lebih nyaman, lebih pengharapan lebih mudah intinya. Terus hasil lebih maksimal, biasanya kan 1 hektar dapat 6 ton, itu 7 sampai 8 kita dapatnya. Staf pelaksana pemerintah Desa Adiraja, Suhada, menuturkan bahwa bantuan mesin tenaga surya itu menjadi solusi konkret bagi permasalahan sulitnya air di musim kemarau. Jika sebelumnya pada musim kemarau risiko gagal panen tinggi, maka sejak adanya bantuan mesin pompa tenaga surya ini, petani mudah mendapatkan air. Di musim MT2 biasanya kita gagal panen karena keterbatasan fasilitas berupa pompa air, mesinnya yang harus banyak, masing-masing peratnya harus punya mesin sendiri, dan itu memerlukan BBM yang banyak setiap harinya. Nah, misalkan satu hari dok siangnya itu kita bisa menghabiskan 100.000 untuk satu mesin. Nah, pada satu mesin itu hanya dimiliki untuk satu orang, paling banyak untuk 1 hektar itu nggak sampai penuh dalam satu hari. Tapi itu melalui PATS ini, itu bisa dalam satu hari bisa menjangkau 5-10 hektar, tergantung situasi cuacanya atau volume kekeringannya seperti apa begitu. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah akan terus mengembangkan dan berinovasi terhadap energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat. Bupati Samosir Vandiko Timoteus Gultom bersama Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Mulyadi Simatupang, resmikan PLTS Pompa Air Irigasi di Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan. Peresmian PLTS Pompa Air Irigasi yang berlangsung di Desa Sinaga Uruk Pandiangan ini juga dihadiri oleh Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol, Asisten 3 Arnold Sitorus, Kepala Dinas Ketapang dan Pertanian Tumiur Gultom, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Camat Nainggolan Tino Nainggolan, Kades Sinaga Uruk Pandiangan Simpson Sinaga, dan juga tokoh masyarakat Ebenezer Situmorang, Pahala Sinaga bersama masyarakat penerima manfaat, serta Kepala Desa sekecamatan Nainggolan. Dari kami Pak Pemerintah Kecamatan Nainggolan sangat bersyukur dan berterima kasih untuk program ini. Kami sangat bersyukur, inilah lahan yang sering dulu Pak kering dan juga gagal panen. Ini dari mulai atas sana sampai ke ujung tepi danau Pak. Jadi kalau hujan datang setelah ditanam, habis itu udah nggak jelas lagi. Kalau hujan datang puji Tuhan, nggak datang kekeringan seperti itu loh Pak. Tapi setelah ada ini pompa air, hampir 100% udah terbuka ini Pak. Lahan itu semua sudah ditanam sekarang. Yang sebelumnya lahan itu kalau menggunakan hujan hanya 70% yang bisa ditanam. Sekarang sudah ada air ini Pak, bisa hampir 100% sudah terbuka sekarang Pak semenjak ada air ini. Jadi ini Pak pompanya tenaga surya, sumber airnya dari danau, panjang pipanya itu kurang lebih 1,6 sampai 1,8 km. Ditanam di dalam lahan masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Sinaga Uruk Pandiangan. Gubernur kepada Bapak Bupati Samosir yang mengawal anggaran ini bisa sampai ke desa kami Pak. Kami juga berharap berdoa kepada Bapak Bupati kami bisa melanjutkan pembangunan ke depannya Pak. Itu doa kami dari Desa Sinaga Pandiangan. Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD terpilih dari Dapil Nainggolan Palipi menyampaikan terima kasih kepada Bupati Samosir
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Provinsi Sumatera Utara atas pembangunan PLTS pompa air irigasi di Desa Sinaga, Uruk Pandiangan. Karena apa? Ketika kita sulit, ya, tidak ada jalan keluar, beliau hadir. Ya, itu adalah berkat Tuhan melalui beliau. Dan kita tidak dipersulit waktu itu, tidak dipersulit. Ya, karena beliau ini sebenarnya bukan warga kita, desa kita bukan. Warga desa lain, tapi memikirkan desa kita. Ini luar biasa. Dan memang seperti inilah harusnya kita, setiap orang. Jangan hanya memikirkan diri kita. Bapak Bupati yang kami hormati dan Bapak Kepala Dinas, kami mewakili masyarakat ini, Pak, mengucapkan banyak terima kasih. Kabupaten Samosir, ya, di bawah kepemimpinan Pak Bupati, Pak Pandiko, ini adalah yang ketiga, ya. Ada 33 kabupaten kota, ada 25 kabupaten, ada 8 kota. Semua berebut ingin mendapat bantuan, terutama pompa irigasi tenaga surya. Karena memang rakyat Sumatera Utara ini lebih banyak mata pencariannya dari pertanian. Ya. Tentu kita mempunyai kriteria. Dari tahun 2020, 2023 kami melihat, ya, kegiatan seperti ini yang sama di 4 kecamatan di Samosir ini sampai saat ini berjalan dengan baik. Dan tentunya ini ada yang kelima. Dan kami sudah merencanakan untuk 2025 ada 2 lagi kami lokasikan di Kabupaten Samosir. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Mulyadi Simatupang, juga menghimbau agar seluruh warga, khususnya pemanfaat PLTS pompa air irigasi di Desa Sinaga, Uruk Pandiangan, bersama-sama merawat, menjaga, dan memanfaatkan fasilitas tersebut untuk peningkatan produktivitas pertanian di Desa Sinaga, Uruk Pandiangan. Jadi kami punya kewajiban untuk melakukan pengawalan bagaimana supaya proyek tersebut bisa berjalan sebaik mungkin, ya, tepat waktu, ya, tepat sasaran, tepat anggaran, tepat mutu. Ya, ini penting. Apa kabar, Inang, Amang, sehat? Sehat. Ya. Baik, ya, sama-sama kita hormati dan juga kita banggakan. Bupati Samosir Fandiko Timoteus Gultom dalam arahannya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan perhatian dan mewujudkan permohonan pemerintah Kabupaten Samosir untuk pembangunan PLTS pompa air irigasi di Kabupaten Samosir. Beliau juga menyampaikan bahwa pembangunan pompa air tenaga surya yang sudah terlaksana di Kabupaten Samosir merupakan hasil sinergitas yang dijalin Pemkab Samosir dengan Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan para petani di Kabupaten Samosir. Bahwasanya Pemkab Samosir senantiasa dalam melakukan sebuah pemrograman dan juga dalam melaksanakan sebuah program selalu mengedepankan sinergitas. Sinergitas itu baik dengan pemerintah atasan yaitu provinsi maupun pusat, maupun juga bersinergi dengan kecamatan dan juga desa-desa yang ada di Kabupaten Samosir. Bentuk sinergitas itu salah satunya kita lihat dalam kegiatan hari ini, yang mana pada kegiatan hari ini kita melaksanakan peresmian sekaligus serah terima, ya, pembangunan PLTS, yang mana ini adalah permohonan dari Pemkab Samosir diajukan kepada orang tua kita, kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Untuk itu, Bupati Samosir berharap agar masyarakat dapat benar-benar memanfaatkan pompa air tersebut dengan baik untuk peningkatan produktivitas pertanian. Bupati Samosir juga menghimbau agar para petani, khususnya pemanfaat fasilitas pompa air tenaga surya, dapat merawat dan menjaga fasilitas tersebut secara bersama-sama demi keberlanjutan pompa air tenaga surya untuk jangka panjang. Selanjutnya, Bupati Samosir bersama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara
melakukan peresmian pompa air tenaga surya di Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan. Petani di Desa Kerincing, Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tak lagi khawatir sawahnya mengalami kekeringan saat musim kemarau datang. Pasalnya, mereka telah memanfaatkan pompa energi surya atau pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sejak tahun 2019 untuk menyedot air sungai ke sawah mereka. Kepala Desa Kerincing, Purwanto, mengatakan, inovasi PLTS ini memang berawal dari keluhan para petani yang kesulitan mendapatkan air di musim kemarau. Dengan adanya PLTS ini, sekitar 10 hektar area pertanian dapat diairi dan ditanami saat musim kemarau datang. Ketika musim kemarau, air tidak nyampe sini dari irigasi yang ada di atas. Karena di ujung Desa Kerincing ini yang berbatasan dengan Temanggung, kita tidak punya irigasi provinsi. Makanya kita memakai untuk membantu petani memakai pompa tenaga surya. Purwanto menjelaskan bahwa pembiayaan instalasi panel surya ini dibiayai oleh APBD senilai 300 juta rupiah. Panel surya tersebut mampu menghasilkan daya hingga 6.400 watt untuk menggerakkan mesin penyedot air selama 24 jam non-stop. Air kemudian dialirkan ke area persawahan milik warga melalui pipa sejauh 450 meter dengan ketinggian sekitar 40 meter. Purwanto menyebut bahwa tak ada kendala yang berarti, hanya saja warga harus sering memeriksa pipa yang ada di bawah karena sering adanya lumpur yang menumpuk sehingga air bisa tersumbat. Dengan adanya irigasi pompa air tenaga surya ini, warga tak hanya dapat menanami sawahnya di musim kemarau, tapi juga warga dapat memanfaatkannya untuk budidaya ikan. Petani Desa Kerincing, Solikin, mengaku senang karena ia dapat tetap menanam saat musim kemarau datang. Kakao adalah emas hijau kita, tapi bagaimana jika hasil panen terancam karena krisis air? Saatnya berubah untuk bertani lebih cerdas. Di Desa Pemburea, Kolaka Timur, kami menemukan bahwa para petani kakao masih bergantung pada air hujan. Untuk itu, sebagai langkah awal mengatasi tantangan ini, kami memulai kegiatan survei, investigasi, dan desain. Di sini kami menganalisis sumber air hingga topografi lahan untuk merancang sistem yang lebih efisien. Kami menemukan solusi dengan pemasangan pipa utama dan dripper dalam pembuatan irigasi pintar dapat menyalurkan air langsung ke zona akar tanaman kakao. Dengan sistem otomatis, penyiraman kini dapat diatur sesuai jadwal tanpa perlu adanya tenaga manual. Teknologi ini bukan hanya milik Demplot, tetapi kami juga mengajak para petani desa Pemburea untuk mengoperasikan secara langsung. Kini mereka dapat melihat masa depan kakao yang lebih tangguh dan modern, yang bebas dari rasa cemas musim kemarau. Mari dukung terus transformasi pertanian presisi di Sulawesi Tenggara. Pertanian itu keren, pertanian itu masa depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang dan selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta webinar. Terima kasih telah bergabung dalam webinar hari ini dengan topik yang akan kita bahas mengenai perwujudan kedaulatan pangan melalui inovasi pompa air tenaga surya yang diselenggarakan oleh PT Swakua dengan pemateri hari ini yaitu Bapak Ubi Ali. Sebelumnya perkenalkan, saya Zazan Bila selaku pembawa acara pada hari ini. Sebelum kita memulai acara pagi ini, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon selama sesi berlangsung agar acara dapat berjalan dengan kondusif. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Untuk link presensi akan kami bagikan setelah materi selesai. Dan data kehadiran ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Saya ulangi kembali, untuk link presensi akan kami bagikan setelah materi selesai, dan data kehadiran ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Setelah webinar selesai nanti, akan ada sesi foto bersama, jadi kami harap untuk tetap bertahan hingga akhir acara ya Bapak Ibu. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus materi dari Bapak Ubi. Kepada Bapak Ubi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya karena pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual di forum webinar ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar yang berjudul Mewujudkan Kedaulatan Pangan melalui Inovasi Pompa Air Tenaga Surya. Sebelumnya perkenalkan, saya Hubi Ali selaku Marketing Engineer dari PT Surya Kuat Teknologi Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, kedaulatan pangan saat ini menjadi isu yang semakin penting, baik di tingkat nasional maupun global. Tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan ketidakpastian ekonomi membuat sektor pertanian dituntut untuk semakin efisien dan tangguh. Namun, di balik semua itu, ada satu kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditawar dalam pertanian, yakni ketersediaan air. Di lapangan, kita masih banyak menemui persoalan irigasi, mulai dari keterbatasan pasokan air di musim kemarau, ketergantungan pada pompa berbahan bakar BBM, hingga tingginya biaya operasional yang harus ditanggung petani. Dalam banyak kasus, biaya energi untuk irigasi justru menjadi faktor yang menekan produktivitas dan keuntungan usaha para petani. Padahal, jika kita melihat potensi yang ada, Indonesia memiliki sumber energi matahari yang sangat-sangat melimpah, hampir sepanjang tahunnya. Potensi ini membuka peluang besar untuk menghadirkan solusi irigasi yang lebih efisien, lebih mandiri, dan lebih ramah lingkungan, khususnya melalui pemanfaatan pompa air tenaga surya. Inovasi pompa air tenaga surya bukan hanya soal mengganti sumber energi, akan tetapi tentang bagaimana kita menciptakan sistem irigasi yang lebih berkelanjutan. Sistem yang dapat membantu petani mengurangi ketergantungan pada BBM, menekan biaya operasional, dan pada akhirnya menjaga kontinuitas produksi pertanian. Melalui webinar ini, kita ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian melihat peran inovasi teknologi sebagai salah satu bagian dari strategi besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Akhir kata, selamat mengikuti webinar ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan sudut pandang baru bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Surya Kuat terlebih dahulu. PT Surya Kuat Teknologi Indonesia merupakan sole agent dari pompa air tenaga surya Lawrence yang ada di Indonesia. PT Surya Kuat menghadirkan solusi pompa air tenaga surya untuk aplikasi air bersih, irigasi pertanian, dan wilayah-wilayah tanpa BBM dan listrik PLN. Mungkin Bapak Ibu langsung bertanya, kenapa Surya Kuat? Surya Kuat sendiri membawa teknologi pompa Lawrence yang berasal dari Jerman dan sudah berdiri sejak tahun 1993 dan menjadi pelopor pompa air tenaga surya di dunia. Produk Lawrence Solar Pump sudah digunakan di lebih dari 130 negara, kemudian hadir di Indonesia sejak tahun 2007, dan sampai saat ini sudah lebih dari 10.000 unit terpasang di lebih dari 30 provinsi. Karena kami di Indonesia merupakan prinsipal dari pompa air tenaga surya Lawrence, jadi kami tidak melakukan penjualan secara langsung, akan tetapi lebih ke arah melakukan edukasi, sosialisasi, kemudian mengatur regulasi, dan pelayanan after sales. Sedangkan untuk penjualan dilakukan oleh partner distributor kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Kedaulatan pangan saat ini sudah ditetapkan sebagai prioritas strategis nasional. Artinya, pangan bukan lagi sekedar urusan sektor pertanian, tapi sudah menjadi urusan ketahanan dan kemandirian bangsa. Pemerintah menargetkan beberapa hal utama. Yang pertama adalah swasembada pangan.
Supaya kebutuhan pangan nasional bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. Yang kedua, penguatan produksi pertanian, baik dari sisi luas tanam maupun produktivitas lahan. Dan yang ketiga adalah pengurangan ketergantungan terhadap impor, agar ketahanan pangan kita tidak mudah terganggu oleh kondisi global. Nah, untuk mencapai target tersebut, fokus kebijakan juga diarahkan pada beberapa hal penting, bukan hanya membuka lahan baru, akan tapi meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada, kemudian melakukan ekspansi dan optimalisasi lahan pertanian, termasuk di wilayah-wilayah pengembangan baru. Dan yang tidak kalah penting, yakni modernisasi dan efisiensi sistem irigasi. Karena tanpa sistem irigasi yang andal dan efisien, target swasembada dan peningkatan produksi akan sangat sulit tercapai. Salah satu faktor yang sering dianggap sederhana, akan tetapi sebenarnya paling menentukan dalam kedaulatan pangan yaitu air. Produksi pangan nasional sangat bergantung pada irigasi. Benih yang unggul, pupuk, dan teknologi pertanian tidak akan optimal kalau air tidak tersedia secara cukup dan konsisten. Air menentukan banyak hal dalam pertanian, mulai dari intensitas tanam, berapa kali petani bisa menanam dan dalam setahunnya, kemudian produktivitas lahan, sampai stabilitas hasil panen. Ketika air tidak pasti, maka hasil panen akan tidak pasti juga. Namun, tantangan di lapangan masih besar. Akses irigasi teknis masih terbatas, sehingga banyak lahan pertanian belum mendapatkan suplai air yang andal. Selain itu, sawah tak ada hujan di Indonesia masih mendominasi, yang artinya produksi sangat bergantung pada kondisi cuaca. Dan tidak sedikit infrastruktur irigasi yang sudah rusak atau tidak berfungsi optimal. Kondisi inilah yang membuat air menjadi faktor yang sangat krusial dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara kondisi pertanian hari ini, kita tidak bisa lepas dari satu faktor besar, yakni perubahan iklim. Yang paling terasa di lapangan adalah pola hujan yang sudah tidak menentu. Dulu, petani relatif bisa memperkirakan kapan hujan dan kapan mulai tanam. Akan tapi, untuk sekarang, hujan bisa datang terlambat atau justru turun deras di waktu yang tidak tepat. Sehingga akibatnya yakni musim tanam ikut bergeser. Banyak petani yang akhirnya harus menunda atau memajukan waktu tanam, dan ini tentu berdampak pada pertumbuhan tanaman. Selain itu, frekuensi kekeringan juga meningkat. Musim kemarau menjadi lebih panjang dan lebih panas, sehingga kebutuhan air untuk tanaman semakin besar. Nah, dampak langsungnya yakni biaya irigasi meningkat, karena petani harus memompa air lebih sering dan lebih lama. Kemudian produksi menjadi tidak stabil, dan yang paling berisiko adalah kemungkinan gagal panen semakin tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi sudah menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Salah satu program strategis pemerintah dalam mendukung kedaulatan pangan yakni food estate. Food estate dikembangkan di beberapa wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Wilayah-wilayah ini dipilih karena memiliki potensi lahan yang luas dan bisa dikembangkan untuk produksi pangan skala besar. Namun, di balik potensi tersebut, ada tantangan besar yang harus kita hadapi, terutama terkait air dan energi. Karakteristik wilayah food estate umumnya minim jaringan listrik. Artinya kalau irigasi masih mengandalkan PLN ataupun genset berbahan bakar BBM, maka biaya operasionalnya akan sangat tinggi dan tidak efisien. Selain itu, infrastruktur di wilayah ini masih terbatas. Akses jalan, jaringan listrik, dan fasilitas pendukung lainnya belum sepenuhnya memadai.
sehingga pengelolaan sistem irigasi menjadi lebih kompleks. Ditambah lagi dengan biaya logistik yang tinggi. Pengiriman BBM, genset, maupun peralatan ke lokasi food estate membutuhkan biaya besar dan waktu yang tidak sebentar. Kondisi inilah yang membuat pengelolaan air menjadi tantangan utama dalam pengembangan food estate. Maka dari itu diperlukan sistem irigasi yang mandiri, efisien, dan tidak bergantung pada pasokan energi dari luar, agar food estate bisa berjalan secara berkelanjutan. Kemudian, kenapa pendekatan irigasi yang selama ini digunakan mulai tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan pertanian hari ini? Kita mulai terlebih dahulu dari pompa diesel, di mana pompa diesel sangat bergantung pada BBM, khususnya solar. Selama pompa menyala, selama itu juga biaya terus berjalan. Dan kita tahu harga BBM sifatnya adalah fluktuatif dan sulit diprediksi. Akibatnya yakni biaya operasional menjadi tinggi dan sering kali berubah-ubah. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat sistem irigasi tidak stabil dan berisiko, apalagi untuk petani kecil dan menengah. Selain itu, ketergantungan pada pasokan BBM juga menjadi masalah ketika distribusi BBM terganggu. Irigasi bisa langsung berhenti, sementara tanaman tidak bisa menunggu. Sekarang kita lihat listrik PLN di banyak wilayah pertanian, listrik belum tersedia secara merata. Kalaupun ada, aksesnya seringkali sulit, terutama di area sawah, kebun, dan lokasi pengembangan baru. Kalau kita gabungkan semuanya ini, terlihat jelas bahwa solusi irigasi konvensional, baik diesel maupun menggunakan listrik PLN, belum sepenuhnya cocok untuk kebutuhan pertanian jangka panjang. Nah, kami tawarkan konsep solusi irigasi modern. Kalau kita lihat, ada 3 elemen yang saling berkaitan, yakni air, energi, dan matahari. Indonesia memiliki potensi energi matahari yang sangat besar, hampir sepanjang tahunnya. Menariknya, kebutuhan air untuk irigasi justru meningkat saat intensitas matahari tinggi, terutama di musim kemarau. Saat cuaca panas, tanaman membutuhkan air lebih banyak agar tetap produktif. Artinya, antara matahari dan kebutuhan air ada korelasi yang alami. Di saat matahari yang paling kuat, di saat itulah air paling dibutuhkan di lahan pertanian. Nah, dari konsep inilah lahir pendekatan irigasi modern berbasis pompa air tenaga surya. Sederhananya adalah ketika lebih banyak energi matahari, maka akan lebih banyak air yang bisa dipompa. Dengan memanfaatkan energi matahari secara langsung untuk memompa air, irigasi menjadi lebih efisien, lebih mandiri, dan lebih selaras dengan kondisi alam, tanpa ketergantungan pada BBM atau listrik PLN. Nah, pompa air tenaga surya sebagai solusi mewujudkan kedaulatan pangan. Ada 3 hal utama yang menjadi keunggulan dari pompa air tenaga surya. Yang pertama adalah pompa air tenaga surya ini memanfaatkan energi surya. Jadi, bahan bakarnya gratis dan tersedia sepanjang tahun. Kemudian, pompa air tenaga surya ini 0 emisi karena bahan bakarnya tidak menggunakan BBM ataupun listrik yang dari bahan bakar fosil, maka pompa air tenaga surya tidak menghasilkan emisi sama sekali. Sehingga cocok untuk lingkungan-lingkungan yang sensitif seperti daerah pertanian, perikanan, dan konservasi air. Selain itu, pompa air tenaga surya juga termasuk teknologi yang tepat guna, di mana pompa air tenaga surya mudah dioperasikan
dirawat, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal serta tersedia berbagai kapasitas dari kebutuhan rumah tangga hingga irigasi pertanian skala besar. Nah, berikut kami tampilkan gambaran umum dari sistem pompa air tenaga surya, di mana terdapat 3 komponen utama dari pompa air tenaga surya sendiri. Yang pertama adalah pompa, seperti halnya pompa yang Bapak Ibu temui eh, di mana-mana. Jadi ada 2 pompa yang kami sediakan. Ada pompa submersible untuk sumur dalam dan pompa surface untuk sumur dangkal. Kemudian ada juga solar generator. Solar generator merupakan gabungan dari beberapa panel surya yang sudah dihubungkan. Jadi solar generator ini berfungsi untuk mensuplai daya. Karena kami di pompa tenaga surya ini tidak menggunakan BBM ataupun listrik PLN, maka solar generator ini yang akan mensuplai daya dari controller dan juga pompa airnya. Kemudian komponen yang ketiga adalah controller, di mana controller ini berfungsi untuk mengendalikan sistem pompa air tenaga surya. Mulai dari keluaran panel suryanya berapa, kemudian menyalakan dan matikan pompa, sampai bisa digunakan untuk memonitoring melalui smartphone dengan koneksi Bluetooth. Kemudian ada juga komponen water storage yang digunakan untuk menyimpan air ketika panel surya tidak mengeluarkan dayanya. Jadi biasanya panel surya tidak mengeluarkan daya ketika mendung ataupun saat malam hari. Akan tetapi kebutuhan harus terpenuhi, sehingga kami menawarkan konsep water storage. Jadi kami tidak menggunakan baterai, karena kami melihat banyaknya kekurangan atau banyaknya risiko jika menggunakan baterai. Jadi kami alihkan untuk menggunakan water storage. Kemudian ada juga water distribution yang digunakan untuk mengalihkan air dari water storage ke kebutuhan penggunanya. Kemudian, mengapa PATS efektif untuk pertanian? Yang pertama, air bisa tersedia sepanjang tahun. Dengan sistem ini, air dipompa saat matahari tersedia dan kemudian disimpan di water storage yang tadi. Jadi walaupun malam hari ataupun saat cuaca mendung, air tetap bisa digunakan dari cadangan yang sudah ada. Yang kedua adalah biaya operasional yang sangat minim atau bahkan gratis. Tidak ada biaya BBM harian, tidak ada tagihan listrik bulanan. Hal ini membuat biaya produksi pertanian jauh lebih terkendali. Yang ketiga, sistemnya scalable. Artinya, kapasitas pompa dan panel bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Bisa dimulai dari skala yang kecil sampai skala yang besar sekalipun. Yang keempat, umur sistemnya panjang. Karena tidak ada mesin pembakaran, komponen utama seperti panel surya dan pompa dirancang untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama, bahkan hingga puluhan tahun. Dan yang terakhir, ramah lingkungan dan nol emisi. Tidak ada asap, tidak ada suara bising, dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Dengan kombinasi ini, PATS atau pompa air tenaga surya bukan hanya solusi teknis, tapi solusi yang masuk akal secara ekonomi, operasional, dan lingkungan untuk pertanian. Kemudian, Bapak Ibu mungkin sudah bertanya-tanya, mengapa harus memilih Lorentz? Yang pertama adalah efisiensi yang tinggi. Jadi, jika dibandingkan dengan pompa air tenaga surya milik merek yang lain, dengan keluaran daya yang sama, dapat kami pastikan keluaran air yang dihasilkan oleh pompa Lorentz lebih banyak dibandingkan pompa yang lainnya. Kemudian sistem kami terhubung
Jadi istilahnya adalah Internet of Things, sudah mendukung Internet of Things. Pompa kami bisa dipantau dan dikontrol melalui handphone. Jadi bisa diatur kapan nyala matinya dan dipantau apakah pompa ini menyala atau mati, dan juga bisa memantau keluaran dari panel surya. Dan untuk koneksinya, seperti yang sudah saya jelaskan, yakni menggunakan Bluetooth, atau jika mau untuk jarak jauh lagi, bisa menggunakan tambahan komen, yakni PS Commander. Jadi bisa dikontrol dan dimonitoring melalui PC. Kemudian sistem Lawrence ini juga didesain off-grid agar tahan lama dan andal untuk daerah-daerah terpencil dan kondisi yang ekstrim. Kemudian Lawrence juga menyediakan perangkat lunak kompas, di mana kami ketika melakukan pemasangan tidak langsung asal-asalan. Jadi kami melakukan perhitungan terlebih dahulu, akan tapi tidak perlu menghitung secara manual. Jadi kami menggunakan aplikasi kompas yang sudah disediakan oleh pihak Lawrence sendiri. Nah, untuk gambaran aplikasi kompas kami atau kompas Lawrence ini seperti ini. Jadi kami untuk mendesainnya memerlukan beberapa parameter utama, yakni 3 parameter utama. Yang pertama adalah lokasinya, di mana hal ini untuk menyesuaikan kondisi lapangan saat itu dan juga eh, menyesuaikan intensitas mataharinya. Kemudian ada juga parameter total dynamic head atau TDH. Jadi TDH merupakan titik terendah ke titik tertinggi dari distribusi airnya. Kemudian parameter ketiga adalah kebutuhan air harian. Jadi perlu dihitung berapa kebutuhan air hariannya. Sehingga ketika 3 parameter ini sudah dimasukkan ke aplikasi Kompas, maka akan muncul report atau laporan rekomendasi pompa yang digunakan dan berapa panel surya yang digunakan. Nah, ketika 3 parameter tadi sudah dimasukkan, maka akan muncul report seperti ini. Report seperti ini menunjukkan apa pompa yang digunakan, pompa seperti apa yang digunakan. Seperti ini, lokasinya ada di Palembang dengan kapasitas hariannya sebesar 300 meter kubik dan untuk TDH-nya 65 meter. Maka rekomendasi pompa yang dapat digunakan adalah PSG 21, CSC 42-10. Dan untuk kapasitas panelnya bisa dilihat juga. Jadi kami masukkan panel suryanya. Semisal 450 watt peak, maka yang digunakan adalah 68 pieces. Dengan rangkaiannya juga dijelaskan juga 17 kali 4 dan berapa kapasitas panelnya, yakni 30.600 watt peak. Dan di sini juga bisa dilihat aksesoris apa saja yang diperlukan. Nah, selain itu di bawahnya terdapat grafik keluaran airnya. Jadi untuk yang atas ini merupakan grafik rata-rata keluaran air setiap bulannya. Jadi mulai Januari sampai Desember bisa dilihat yang terkecil adalah ketika Januari 313 meter kubik dan yang paling tinggi adalah di Agustus di 399 meter kubik. Kemudian kita juga bisa melihat berapa keluaran air tiap harinya. Jadi di sini bisa dilihat jam berapa air mulai keluar. Kalau di sini jam 8 sudah mulai keluar air dengan kapasitas sampai 24 meter kubik. Dan akhirnya
keluaran air terakhir ada di jam 4 di kapasitas 22 meter kubik. Nah, berikut kami tampilkan beberapa Pemprov Jawa Tengah memberikan bantuan pompa air tenaga surya kepada petani di Cilacap. Menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, bantuan pompa air tenaga surya ini merupakan salah satu program untuk masyarakat kurang mampu dalam membantu kegiatan usahanya dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Adalah Lawrence PSK2 untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kita terhadap energi fosil. Misalkan yang selama ini petani-petani kita menggunakan pompa air dengan BBM, baik solar maupun pertalite, diganti dengan tenaga surya atau PETS. Pengembangan PETS juga dikembangkan untuk mendukung produktivitas dan mengurangi beban petani kita terhadap energi fosil di dalam melaksanakan produksinya. Keberadaan mesin pompa air tenaga surya ini diharapkan memudahkan para petani untuk mendapatkan air dan hasil panen yang lebih maksimal. Mesin pompa air tenaga surya ini mampu mengairi lebih dari 30 hektar sawah. Ada sekitar 100 petani yang menjadi penerima manfaat langsung dari bantuan ini. Terus semenjak ada ini kita lebih gampang, lebih mudah. Intinya kita tinggal tunggu dari petugas sudah tahu gitu ya. Kita tidak perlu mesin pompa lagi, kita tinggal tunggu ini, mereka udah tahu petugasnya, kita lebih nyaman, lebih pengharapan lebih mudah intinya. Terus hasil lebih maksimal, biasanya kan 1 hektar dapat 6 ton, itu 7 sampai 8 kita dapatnya. Staf pelaksana pemerintah desa Adiraja, Suhada, menuturkan bahwa bantuan mesin tenaga surya itu menjadi solusi konkret bagi permasalahan sulitnya air di musim kemarau. Jika sebelumnya pada musim kemarau risiko gagal panen tinggi, maka sejak adanya bantuan mesin pompa tenaga surya ini, petani mudah mendapatkan air. Di musim MT2 biasanya kita gagal panen karena keterbatasan fasilitas berupa pompa air, mesinnya yang harus banyak, masing-masing peratnya harus punya mesin sendiri, dan itu memerlukan BBM yang banyak setiap harinya. Nah, misalkan satu hari dok siangnya itu kita bisa menghabiskan 100.000 untuk satu mesin. Nah, pada satu mesin itu hanya dimiliki untuk satu orang, paling banyak untuk 1 hektar itu nggak sampai penuh dalam satu hari. Tapi melalui PATS ini, itu bisa dalam satu hari bisa menjangkau 5-10 hektar, tergantung situasi cuacanya atau volume kekeringannya seperti apa begitu. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah akan terus mengembangkan dan berinovasi terhadap energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat. Nah, ini untuk pompa yang kedua ada di Desa Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah, yang menggunakan pompa tipe Lawrence PSK 215 CSG 150/12 dengan kapasitas panel sebesar 18.000 watt peak dan output per harinya sebesar 1.500 meter kubik. Haroro aku samosirdo iro asalhu saitongi ngotoku saleleng ngoluku bubujiho iro asalhu saitongi ngotoku saleleng ngoluku bubujiho.
Ini pemasangan yang paling besar yang pernah kami pasang, yang ada di Sinagawur Pandiangan, Samosir, Sumatera Utara, menggunakan Lorentz PSK 240 CSJ 123 dengan kapasitas panel sebesar 66.000 watt peak dan output per harinya 1.300 meter kubik. Ini untuk Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Aceh. Pada tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 mendapatkan alokasi dana Impres tahap kedua untuk program jaringan irigasi air tanah atau JIAT di beberapa lokasi. BWS Sumatera 1 mulai menerapkan dengan model pompa air tenaga surya. Sistem ini memanfaatkan teknologi solar panel untuk mengoperasikan pompa air baku di sumur tersebut. Pengambilan air dengan memakai pompa dengan sumber energi dari tenaga matahari sangat efisien. Setelah sistem selesai dipasang, pompa air baku mulai beroperasi menggunakan energi surya. Hasilnya sangat luar biasa. Pak, Desa Ulenyu, lokasi 2, air sudah keluar. Gimana Pak? Bersih Pak? Bersih, aman ya? Keuntungan dari model ini sangat dirasakan oleh para petani karena bisa memotong biaya operasional pompa. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur monitoring yang dapat memantau kinerja sistem secara real-time, sehingga memudahkan perawatan dan pemeliharaan. Untuk debit dan segala macam nanti ada di sini di aplikasinya. Para masyarakat dan petani cukup hanya memelihara bangunan dan jaringan irigasinya saja tanpa harus mengeluarkan biaya bahan bakar minyak atau membayar rekening listrik. Kita harapkan hal ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan potensi energi surya sehingga outcome-nya dapat menambah hasil pertanian dengan meningkatkan periode tanam. Kakao adalah emas hijau kita. Tapi, bagaimana jika hasil panen terancam karena krisis air? Saatnya berubah untuk bertani lebih cerdas. Di Desa Pemburea, Kolaka Timur, kami menemukan bahwa para petani kakao masih bergantung pada air hujan. Untuk itu, sebagai langkah awal mengatasi tantangan ini, kami memulai kegiatan survei, investigasi, dan desain. Di sini kami menganalisis sumber air hingga topografi lahan untuk merancang sistem yang lebih efisien. Kami menemukan solusi dengan pemasangan pipa utama dan dripper dalam pembuatan irigasi pintar dapat menyalurkan air langsung ke zona akar tanaman kakao. Dengan sistem otomatis, penyiraman kini dapat diatur sesuai jadwal tanpa perlu adanya tenaga manual. Teknologi ini bukan hanya milik Denplot, tetapi kami juga mengajar para petani desa Pemburea untuk mengoperasikan secara langsung. Kini mereka dapat melihat masa depan kakao yang lebih tangguh dan modern, yang bebas dari rasa cemas musim kemarau. Mari dukung terus transformasi pertanian presisi di Sulawesi Tenggara. Pertanian itu keren, pertanian itu masa depan. Ini yang terbaru ada di aplikasi Kebun Kakao Desa Purwa Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, menggunakan produk terbaru kami, yakni Lorentz S1700 untuk aplikasi drip irrigation atau irigasi tetes.
Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SSSMK meresmikan pompa air tenaga surya PATS di Desa Sayung, Demak sebagai langkah awal mengurangi ketergantungan pompa berbahan bakar minyak dalam penanganan rop di wilayah pesisir. Pompa berbasis energi surya ini menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir yang mampu menekan biaya operasional dan ramah lingkungan. Ini pembangkit listrik tenaga surya pertama yang kita gunakan yaitu di wilayah Sayung. Kita juga koordinasi dengan Bupati. Nanti ada beberapa tempat lain akan kita pasangin solar panel. Satu untuk mengurangi biaya solar yang tinggi. Kemudian yang kedua, lebih murah dan efektif, perawatannya gampang. Kemudian yang ketiga, memang wilayah Sayung ini kan memang daerah cekungan. Jadi memang alternatif yang paling pertama yaitu pompa. Pemasangan yang baru diresmikan pada Desember tahun kemarin, tahun 2025, untuk aplikasi penanggulangan banjir rob di Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, menggunakan tipe pompa Lawrence PSK 225 CS G215-4. Jadi pompa kami tidak hanya digunakan untuk aplikasi pertanian saja, tapi bisa digunakan juga untuk aplikasi banjir. Ini yang terbaru yang ada di Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah, yang ada di program iCare menggunakan tipe pompa PSK 15 CSJ 151. Nah, selanjutnya mari kita melihat dampak yang lebih luas. Dampak terhadap kedaulatan pangan dari pompa air tenaga surya. Yang pertama yakni pompa air tenaga surya mendukung pengurangan subsidi BBM. Karena sistem integrasi tidak lagi bergantung pada solar dan genset, beban subsidi energi secara bertahap bisa dikurangi, terutama di sektor pertanian. Yang kedua, solusi ini mendorong transisi energi bersih. Pertanian menjadi bagian dari perubahan, bukan sekedar objek kebijakan. Energi matahari dimanfaatkan langsung di lapangan tanpa emisi dan tanpa pembakaran. Yang ketiga, dampaknya terasa pada stabilitas produksi pangan. Dengan air yang lebih terjamin dan biaya irigasi yang terkendali, tani bisa menanam lebih konsisten dan hasil pertanian menjadi lebih stabil. Dan terakhir, semua hal ini berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Nah, hal ini juga selaras dengan SDGs, yakni SDGs poin 2, Zero Hunger, SDGs 7, Clean Energy, dan SDGs 13, Climate Action. Pompa air tenaga surya atau PATS selaras kebijakan pemerintah saat ini. Yang pertama, modernisasi irigasi. Pemerintah mendorong irigasi yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis teknologi. Pompa air tenaga surya menjawab kebutuhan ini dengan sistem irigasi modern yang bisa bekerja otomatis, minim intervensi,
dan berbasis data. Yang kedua, kemandirian energi. Dengan memanfaatkan energi matahari, sektor pertanian tidak lagi sepenuhnya bergantung pada BBM atau jaringan listrik. Petani dan pengelola lahan menjadi lebih mandiri dalam mengelola kebutuhan energi. Yang ketiga, adaptif terhadap perubahan iklim. Di tengah pola hujan yang tidak menentu dan musim kemarau yang lebih panjang, pompa air tenaga surya memungkinkan irigasi tetap berjalan saat air paling dibutuhkan, tanpa bergantung pasukan energi yang mahal. Dan yang terakhir, mendukung target net zero emission 2060. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan hari ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, air adalah kunci utama kedaulatan pangan. Tanpa air yang cukup dan terjamin, peningkatan produksi pangan akan sangat sulit dicapai, berapapun luas lahannya. Yang kedua, energi matahari adalah solusi masa depan. Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, dan energi ini tersedia justru di saat kebutuhan air untuk pertanian yang paling tinggi. Yang ketiga, pompa air tenaga surya merupakan teknologi yang tepat guna. Teknologinya sudah terbukti bisa diterapkan di berbagai kondisi lapangan. Dan yang terakhir, investasi hari ini untuk ketahanan pangan jangka panjang dan berkelanjutan. Suryaqua siap menjadi mitra strategis mewujudkan kedaulatan pangan dimulai dari akses air yang andal, efisien, dan mandiri energi. Sekian pemaparan materi dari saya hari ini. Saya serahkan ke Mbak Bila selaku MC. Baik, terima kasih atas materi dari Bapak Hobi. Kepada Bapak Ibu peserta, sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami menginformasikan bahwasanya link presensi telah kami bagikan di kolom chat. Mohon untuk mengisi sebagai tanda kehadiran dan kami ingatkan kembali bahwasanya data kehadiran ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Saya ulangi kembali. Untuk link presensi sudah kami bagikan di kolom chat dan kami mohon untuk segera mengisi sebagai data kehadiran, dan data kehadiran ini nantinya akan kami jadikan dasar untuk penerbitan sertifikat. Dan kami mohon juga Bapak Ibu untuk mengisi nama dan nomor WA yang bisa dihubungi ya Bapak Ibu, karena untuk sertifikat ini akan kami bagikan melalui pesan WhatsApp. Terima kasih. Saya informasikan kembali Bapak Ibu kalau untuk link presensi sudah kami bagikan di kolom chat. Sambil menunggu mengisi data kehadiran, sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan langsung dibacakan oleh Bapak Ubi.
Dan mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai pompa tenaga surya. Izin menginformasikan kembali Bapak Ibu, untuk pengisian data kehadiran, kami mohon untuk mengisi dengan nama yang sesuai dan nomor yang dimaksudkan adalah nomor WA yang bisa dihubungi ya Bapak Ibu, karena sertifikat nanti akan kami bagikan melalui pesan WhatsApp. Dan biasanya ada pertanyaan nih, untuk sertifikat dan materi itu bisa dibagikan kapan? Untuk materi dan sertifikat itu akan kami bagikan maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan webinar. Jadi mohon ditunggu untuk link sertifikat dan materinya akan kami bagikan melalui pesan WhatsApp ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon untuk mengisi nomor WhatsApp yang bisa dihubungi di form presensi kami. Seperti itu. Dan kami informasikan juga bahwasannya untuk link presensi ini hanya kami bagikan di saat webinar ini ya Bapak Ibu, hanya kami bagikan di kolom chat saja. Jadi kami silahkan untuk segera mengisi, jika ada kendala bisa ditanyakan langsung di kolom chat atau melalui WA yang kami bagikan di layar ya Bapak Ibu, jika ada kendala terkait pengisian presensinya. Karena kami tidak membagikan link presensi di luar forum webinar. Terima kasih. Oke, baik untuk pertanyaan yang pertama, dari Suarajati ST. Untuk produk skala rumah tangga apakah ada? Eh, untuk Lawrence ada. Jadi ada produk yang tipe S1, ada S1 200, ada S1 700. Ini cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi kita perlu tahu berapa kebutuhan airnya per harinya. Kemudian apa sumber airnya, eh, seberapa TDH-nya. Sehingga kita tahu nanti bisa dimunculkan rekomendasi pompa apa yang cocok digunakan untuk rumah tangga tersebut gitu.
Kemudian ada juga dari Roswita Andriani Rato. Seberapa tahan sistem pompa air tenaga surya terhadap kondisi lingkungan seperti debu tinggi, suhu panas ekstrim, serta bagaimana perawatan yang diperlukan agar kinerjanya tetap optimal. Umumnya, pompa air tenaga surya biasanya tahan sampai 25 tahun lebih. Untuk panel suryanya juga 25 tahun. Jadi untuk panen surya biasanya tiap tahun ada penurunan eh, efisiensi 1%-nya tiap tahun. Jadi di tahun 25 ini nanti setelah tahun 25 akan turun yang cukup drastisnya. Jadi di tahun 2005 masih sekitar 80-75% lah. Tetapi setelah itu akan menurunnya tidak 100% lagi, tapi ada mungkin 2%, 3%, 5%. Jadi perlu adanya penggantian ketika sudah memasuki 25 sampai 30 tahun. Kemudian untuk perawatannya, pengecekan pada kondisi pemasangan air bersih bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk sistem pompa air tenaga suryanya. Ini jadi sistemnya ini bisa dicek selama 6 bulan sekali. Kemudian apabila ada rumput, itu bisa dibersihkan selama 2 bulan sekali juga. Apabila ada kondisi-kondisi tertentu seperti tingginya zat kapur, ini bisa diangkat pompanya 1 tahun sekali. Dan untuk panel surya biasanya eh, sekitar 4 bulan, 3 sampai 4 bulan sekali itu bisa dicek apakah ada debu atau ada kotoran yang menempel di panel surya sehingga cukup perlu dibersihkan saja karena panel surya tidak perlu perawatan yang eh, tinggi. Jadi karena biasanya panel surya jika tertutup oleh debu atau kotoran atau daun-daun, keluaran dari panel surya itu akan menurun sehingga perawatannya hanya cukup dibersihkan saja. Seperti itu. Kemudian ada juga dari Syahril Sairuddin. Apakah sudah ada contoh penerapan pompa air tenaga surya di PDAM atau BUMD? Air minum ada, tapi lebih ke program SPAM yang ada di desa-desa. Biasanya komunal satu kecamatan dikelola oleh PDAM yang ada di Jateng. Jadi sudah ada untuk penerapan di sistem air minum. Kemudian ada juga dari IKA. Berarti ini untuk skala besar atau bersifat massal ya, Kak? Betul. Akan tetapi bisa jika untuk pribadi, misal untuk sawahnya sendiri atau kebunnya sendiri. Akan tetapi biasanya karena melihat harganya, kami rekomendasikan untuk biasanya kami sasarkan di beberapa kelompok tani begitu, agar harganya biayanya lebih rendah dibandingkan untuk pribadi. Kemudian ada juga dari Sekar, apakah dapat memenuhi kebutuhan penggunaan pada remote area, serta bagaimana sistem operasional pada pemasangan di remote area. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal materi tadi, pompa kami bisa dimonitor dan dikontrol melalui jarak jauh menggunakan PC atau komputer, tapi ada tambahan komponen atau perangkat PS Commander. Jadi, PS Commander ini ada dua. Yang pertama ada untuk jaringan GSM,
bisa 3G, 4G, atau apapun lah, seperti jaringan di HP. Untuk yang tidak ada jaringan sama sekali, ini bisa menggunakan komponen PS Commander yang khusus satelit. Jadi meskipun tidak ada jaringan 3G, 4G, kita bisa memantau dan mengontrol pompa jarak jauh dengan koneksi satelit. Begitu. Kemudian ada juga dari Pak Komarudin, masih backup PLN atau sudah bisa lepas? Jadi untuk pompa kami sebenarnya off-grid, di mana off-grid ini tidak terhubung dengan PLN ataupun genset. Akan tetapi jikalau Bapak Ibu perlu kebutuhan yang sangat besar, kebutuhan ketika malam hari, kita bisa merekomendasikan untuk di hybrid menggunakan genset ataupun PLN. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk di hybrid atau ada backup PLN. Sehingga ketika malam hari atau saat cuaca mendung, ini bisa pompa tetap bisa digunakan. Nah, kenapa kok tidak menggunakan baterai? Karena kami melihat beberapa risiko dari penggunaan baterai seperti limbahnya, kemudian harganya yang mahal, dan masih banyak yang lainnya begitu. Mungkin eh, saya kembalikan lagi ke Mbak Bila. Hmm. Eh, Baik, terima kasih Bapak Ibu semua untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan atau pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa ditanyakan di kontak person yang kami bagikan tadi ya Bapak Ibu di layar. Dibantu? Dan kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk link presensinya sudah kami bagikan di kolom chat. Mohon untuk segera mengisi sebagai tanda kehadiran. Dan link presensi ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Dan mohon untuk mengisi nomor teleponnya itu nomor WA ya Bapak Ibu yang bisa kami hubungi karena pembagian link sertifikat ini nantinya akan kami bagikan melalui pesan WhatsApp. Baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ubi sebagai materi, serta seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam webinar hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat dan dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk irigasi dan swasembada pangan. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita abadikan momen dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Baik. Kita mulai ya Bapak Ibu. Bisa dibantu kakak operator? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide terakhir.
1, 2, 3. Sebelum saya akhiri, ada pantun nih untuk Bapak Ibu peserta webinar. Mentari bersinar, hangat terasa. Energi surya jadi andalan bersama. Webinar berakhir sampai di sini saja. Semoga ilmu hari ini bermanfaat selamanya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang dan tetap semangat Bapak Ibu. Pada tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera I mendapatkan alokasi dana Impres tahap kedua untuk program jaringan irigasi air tanah atau JIAT di beberapa lokasi. BWS Sumatera I mulai menerapkan dengan model pompa air tenaga surya. Sistem ini memanfaatkan teknologi solar panel untuk mengoperasikan pompa air baku di sumur tersebut. Pengambilan air dengan memakai pompa dengan sumber energi dari tenaga matahari sangat efisien. Setelah sistem selesai dipasang, pompa air baku mulai beroperasi menggunakan energi surya. Hasilnya sangat luar biasa. Mantap. Desa Ulengeu, lokasi 2, air sudah keluar. Gimana Pak? Bersih Pak? Iya, 30 bersih, aman ya? Keuntungan dari model ini sangat dirasakan oleh para petani karena bisa memotong biaya operasional pompa. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur monitoring yang dapat memantau kinerja sistem secara real time, sehingga memudahkan perawatan dan pemeliharaan. Untuk debit dan segala macam nanti ada di sini aplikasinya. Dan jaringan irigasinya saja tanpa harus mengeluarkan biaya bahan bakar minyak atau membayar rekening listrik. Kita harapkan hal ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan potensi energi surya sehingga outcome-nya dapat menambah hasil pertanian dengan meningkatkan periode tanam. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SSSTMK meresmikan pompa air tenaga surya PATS di Desa Sayung Demak sebagai langkah awal mengurangi ketergantungan pompa berbahan bakar minyak dalam penanganan rob di wilayah pesisir. Pompa berbasis energi surya ini menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir yang mampu menekan biaya operasional dan ramah lingkungan. Ini pembangkit listrik tenaga surya pertama yang kita gunakan yaitu di wilayah Sayung. Kita juga koordinasi dengan Bupati. Nanti ada beberapa tempat lain yang akan kita pasangin solar panel. Satu untuk mengurangi biaya solar yang tinggi. Kemudian yang kedua, lebih murah dan efektif, perawatannya gampang. Kemudian yang ketiga, memang wilayah Sayung sini kan memang daerah cekungan, jadi memang alternatif yang paling pertama yaitu pompa.
Pemprov Jawa Tengah memberikan bantuan pompa air tenaga surya kepada petani di Cilacap. Menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, bantuan pompa air tenaga surya ini merupakan salah satu program untuk masyarakat kurang mampu dalam membantu kegiatan usahanya dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kita terhadap energi fosil. Misalkan yang selama ini petani-petani kita menggunakan pompa air dengan BBM, baik solar maupun pertalite, diganti dengan tenaga surya atau PETS. Pengembangan PETS juga dikembangkan untuk mendukung produktivitas dan mengurangi beban petani kita terhadap energi fosil di dalam melaksanakan produksinya. Keberadaan mesin pompa air tenaga surya ini diharapkan memudahkan para petani untuk mendapatkan air dan hasil panen yang lebih maksimal. Mesin pompa air tenaga surya ini mampu mengairi lebih dari 30 hektar sawah. Ada sekitar 100 petani yang menjadi penerima manfaat langsung dari bantuan ini. Terus semenjak ada ini kita lebih gampang, lebih mudah